teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy karena Inter Kapolista dan terus mempertahankannya, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, tadi pagi juga ada Serie A. Fiorentina mengalahkan Lazio. Dan juga Roma mengalahkan tuan rumah Torino. Ini Roma menurut gua menjadi kuda hitam sejak dipegang oleh DDR. Mereka hanya kalah sekali, itu pun melawan Inter. Selebihnya mereka menang, ini luar biasa. Dan Fiorentina juga mengalahkan Lazio yang tidak konsisten. Sebenarnya antara Fiorentina dengan Lazio adalah dua-dua tim yang sama-sama tidak konsisten di musim ini. Tapi semakin menarik, yang menarik adalah bagaimana mereka memperebutkan untuk Liga Eropa dan Liga Champion. Liga Champion sekarang ada Inter, Juventus, Milan, dan Bologna. Jadi Serie A makin seru dan memang benar-benar membuat kita happy karena Serie A mengirimkan perwakilannya ke 7 di kompetisi Liga Eropa. Nah, sahabat Bob, kita berbicara kemarin, kita masih happy ya, bagaimana pertandingan Inter menenggelamkan yang namanya Lecce, dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Dan bahkan tadi gue lihat ya, bagaimana Inter menghasilkan statistik seperti Barcelona, Manchester City gitu loh. Kenapa? Karena Inter sekarang berjarak 9 poin dengan Juventus dan 13 poin berjarak dengan AC Milan. Dan kalau Kamis dini hari 2.45 waktu Indonesia Barat kita bisa mengalahkan Atalanta, Inter akan terbang tinggi menjadi 12 poin. Kenapa? Di 25 pertandingan Inter sudah memenangkan 21 pertandingan dan kalah sekali itu di lawan Sassuolo di September ya, dan itu juga kalahnya di kandang sendiri. Di kandang juga kita sempat ditahan Bologna, terus juga Juventus menahan imbang kita, dan juga Genoa. Jadi ini luar biasa, dan bahkan Inter sekarang udah menghasilkan 66 poin, menciptakan 63 gol, dan ini adalah salah satu tim terkuat di Eropa. Kenapa? Hanya kebobolan 12 gol. Nah, berarti rata-rata sekitar 2,5 gol per pertandingan yang dihasilkan oleh Inter. Jadi makanya kenapa sahabat Bob dengan clean sheet-nya 16 ini luar biasa. Bagi Tuttosport wajar jika membandingkan tim Inter dengan tim Barcelona dan Manchester City asuhannya Pep Guardiola. Semoga kenapa? Karena kita perjalanan masih panjang, tetap membumi. Bagaimanapun kita kalau melihat pertandingan Inter, benar-benar kita bisa menikmati. Nih kapan ya kita melihat Inter yang seperti ini? Kadang kita udah lupa kapan sih. Nah, itu nanti kita bahas di belakang, sahabat Bob. Jadi luar biasa banget. Nah, terus terungkap kapan kira-kira Acerbi akan kembali. Yang jelas pemulihannya juga sudah berjalan dengan baik, tapi memang tidak cepat ya. Dari kemungkinan dia di Atalanta dia tidak akan dibawa karena dia tidak bisa dibawa, memang masih cedera. Di Genoa dia juga akan dilihat, tapi kemungkinan dia melawan Bologna dia baru bisa dibawa ke sana dan dia bisa bertanding, sahabat Bob. Semoga aja. Nah, kemarin juga hasil dari tes medisnya Hakan juga akan absen sekitar 8-10 hari. Artinya melawan Atalanta, melawan Genoa, si Hakan tidak akan bermain. Malah kemungkinan melawan Bologna atau dia dipersiapkan untuk melawan Atletico Madrid. Semoga cepat pulih Acerbi, Hakan, juga si Cuadrado, Sensi, dan yang pasti Thuram, sahabat Bob, karena perjalanan kita masih panjang. Nah, kemarin juga banyak sekali pujian-pujian buat Inzaghi terutama dan juga timnya. Ini salah satu adalah seperti biasa Fabio Capello, dia bilang begini gitu loh. Dia melihat bagaimana Inter memainkan pemain-pemain cadangan dan memang di babak pertama itu kurang terkoordinasi. Jadi akhirnya
Di babak kedua, Inter akhirnya sudah mengalir dan mereka dengan pendekatan tempo tinggi yang dilakukan Lecce, Inter akhirnya bisa menghajar mereka 4-0. Nah, ini yang dibilang Fabio Capello. Sekarang menjadi sulit menemukan kata-kata untuk tim ini. Saking spektakulernya. Makanya kenapa gue bilang kemarin, Inter nih kayak di planet lain gitu loh. Ini benar-benar siapapun yang diturunkan, mereka memberikan jiwa dan raganya untuk timnya gitu loh. Mau pemain cadangan, Klaassen kemarin juga bermain bagus. Semua pemain-pemain cadangan sama seperti pemain starter. Ini luar biasa. Jadi menurut gua benar yang dibilang Capello. Nah, dibilang di mana Simone Inzaghi sebagian besar memainkan timnya dan bahkan 7 pemain yang jarang bermain, artinya menjadi starter jarang gitu loh. Nah, Capello mengungkapkan sejujurnya menonton 45 menit pertama dengan cermat, Inter tidak menggunakan mekanisme seperti biasanya. Pertahanan dan lini tengah tidak terkoordinasi satu sama lain. Lecce pada bagian mencoba memainkan pertandingan terbuka. Tapi dengan melakukan itu mereka mengekspos diri mereka pada serangan balik yang ganas pada gol pertama yang dimanfaatkan Lautaro Martinez dengan asis luar biasanya si Aslani, sahabat Bob. Nah, kemudian setelah Pratesi mencetak gol kedua, tidak ada persaingan lagi, kata si Capello. Artinya, udah kill the game. Dan Inter menambah 2 gol lagi. Dan ini benar-benar luar biasa. Dan kita semoga nanti melawan Atalanta, Inter juga bisa bermain bagus. Dan yang jelas menghasilkan 3 poin. Nah, ini dia yang selalu gue bilang, ini si Stefan de Vrij diambil dari Lazio secara gratis, ya. Ini di zamannya Spalletti dia diambil terus gratis, dan dia selalu membawa Inter sampai sekarang setiap musim ke Liga Champion. Bahkan si Stefan de Vrij ini pernah menjadi pemain back terbaik di Serie A. Gue selalu bilang gitu loh. Nah, dengan dia Acerbi, ya pemain tidak pernah senang dengan temannya cedera. Tapi ini adalah kesempatan Stefan de Vrij. Bagaimana 3 pertandingan terakhir dia selalu bermain sebagai starter dan sampai berakhirnya pertandingan. Dan itu terjadi 3 clean sheet. Dan kemarin dia mencetak gol pertamanya di musim ini. Dan ini luar biasa, backnya Inter juga pada gacor. Nah, jadi ini bukan hanya berbicara dia mencetak gol kemarin. Bagaimana dia berkoordinasi dengan si Bisek, dengan Augusto untuk bagaimana menghalangi para pemain-pemain Lecce yang awal-awalnya sangat agresif. Terutama bagaimana dia bisa menjinakkan Roberto Piccoli, ya. Roberto Piccoli ini masih muda 23 tahun. Ini sebenarnya pemain Atalanta yang lagi dipinjamkan ke Lecce gitu. Tapi itulah bagaimana pengalaman serta kehadiran fisik yang tangguh membuat Piccoli tetap diam oleh Stefan de Vrij. Jadi pujian benar banget buat dia, dan menurut gua wajar Stefan de Vrij penampilannya semakin gacor. Dan sahabat Bob tahu bagaimana musim lalu dia juga kontraknya juga akan habis. Tapi karena kecintaan dia ke Inter, dia memperpanjang kontrak. Tidak seperti Skriniar yang berkhianat, sahabat Bob. Ini luar biasa dan dedikasinya. Dan dia selalu siap kapanpun dipanggil oleh Inzaghi. Semoga terus Stefan de Vrij membuktikan. Kenapa? Karena Acerbi juga masih akan absen melawan Atalanta, melawan Genoa. Jadi tetap harus kuat fisiknya, sahabat Bob, si Stefan de Vrij. Semoga, karena ini luar biasa. Nah, Kapten Inter Milan kembali ke jalur mengejar rekor gol Serie A, ya. Gol Serie A satu musim itu dipegang oleh si Higuain, ya. Higuain sama si Immobile, ya. Jadi memang mereka golnya kurang lebih sekitar 35 gol. Sementara si Lautaro udah mencetak 22 gol. Artinya dia harus mencetak 14 gol untuk bisa melewatkan rekor ini tersebut. Oh, jadi si Higuain itu sama si Immobile itu 36 gol. Ya, gila men ya. Gila banget ya kalau satu musim bisa mencetak gol 36 gol, dan sekarang Lautaro tinggal 12 baru 22 gol. Artinya
dia butuh 14 gol lagi di 13 pertandingan. Akankah si Lautaro bisa? Berarti setiap pertandingan dia harus minimal 1 gol dan bahkan lebih supaya bisa mencapai rekor ini. Tetapi seperti Lautaro bilang kemarin, ya untuk prestasi pribadi itu bagus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memenangkan Inter, bagaimana bisa mendapatkan piala Scudetto, Liga Champions musim ini. Itu kata Lautaro. Tapi ya, kalau dia bisa menjadi top skor 36 gol musim ini luar biasa dan harganya mungkin bisa melonjak sampai 200 juta, sahabat Bob. Mungkin ya. Tapi ya, ini bagus. Jadi ada yang dikejar sama si Lautaro Martinez. Ini yang dibilang kemarin ya pemain muda, ternyata nih bagus ya, si Akinsan Miro. Akinsan Miro ini kemarin agennya berbicara, Akinsan Miro adalah intelligent man, artinya pemuda yang cerdas, yang bisa belajar banyak dari pemain top. Akhirnya pemain ini ternyata di Primavera dia sudah mencetak 5 gol dan 2 assist. Dia posisi sebenarnya adalah gelandang serang dan memang kemungkinan menurut gua dia akan banyak belajar dari pemain-pemain senior, dari Barella, dari Mkhitaryan, dari Pratesi, bahkan juga dari Hakan gitu loh. Jadi Akinsan Miro ini menurut gua nih akan berkembang. Usianya masih 19 tahun dan musim lalu Inter mendatangkannya, dan bagaimana perjuangan Inter untuk mendatangkan dia melawan persaingan ada dari Real Madrid, Benfica. Ini pemain Nigeria, sahabat Bob, nih luar biasa. Dan memang kalau kita melihat kemarin ya, walaupun dia bermain hanya sekitar 20 menit, tapi dia juga menampilkan performance yang bagus dan tidak grogi. Ini pemain Primavera gitu loh, sahabat Bob. Jadi semoga aja si dia Akinsan Miro ini bisa bersinar dan kemungkinan Inzaghi banyak punya pilihan. Dia sangat cerdas, pemain yang sangat bagus, kata agennya. Selamat kepada Nerazzurri yang telah merekrutnya, kepada pemain yang telah berlatih dan berkembang dengan baik. Dan ini juga salah satu kartu asnya buat Sifu, apalagi Primavera Inter sekarang juga 9 poin lebih unggul dari posisi nomor 2. Jadi semoga aja Inter bisa dapat Scudetto, Primavera Scudetto, tim senior Scudetto. Semoga Akinsan Miro bisa membuktikan diri dan dia bisa dapat benar-benar peluang lagi nanti bermain melawan Atalanta. Kemungkinan dia juga akan dibawa, sahabat Bob, karena ya Inter perlu pemain-pemain muda seperti ini, fresh. Artinya kita akan lihat aja nanti, sahabat Bob. Semoga Akinsan Miro tetap bisa bersinar. Nah, Inter Milan mendorong untuk menghentikan perburuan gelar Serie A, fokus pada Liga Champions. Maksudnya bukan meninggalkan, sahabat Bob. Secara matematik kita masih bisa dikejar 9 poin, tetapi ini adalah pembelajaran. Inter memiliki pengalaman 2021 dan 2022 ketika mereka tersingkir dari Liga pada musim semi, sehingga Milan kembali ke perburuan gelar dan mereka memenangkan Scudetto. Namun tampak itu menjadi alasan buat Nerazzurri segalanya di Lecce untuk meraih 3 poin lagi kemarin. Tim Inter sepertinya merasakan peluang untuk menciptakan keunggulan lebih menentukan bagi diri mereka sendiri, sahabat Bob. Nah, ini dan bisa membuat timnya fokus kepada Liga Champions. Nah, kalau Inter bisa memenangkan melawan Atalanta Kamis dini hari, Inter akan unggul 12 poin. Artinya Inter sedikit lebih lega dan bisa fokus untuk ke Atletico Madrid. Walaupun Inzaghi berbicara fokus dengan pertandingan, dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ya, semoga kalau secara matematikanya kita sudah menjauh dari tim lain, artinya Inter bisa lebih nyaman dan bisa lanjut terus di Liga Champions. Bahkan banyak gua baca di media-media Italia bahwa Inter kemungkinan bisa sampai ke final lagi untuk Liga Champions musim ini. Dengan kualitas, dengan praktisnya mereka, kekompakan mereka, dan ini benar-benar nggak ada tim lain dah. Walaupun Manchester City bagus, Real Madrid bagus, bagus, tapi melihat Inter sekarang nih, kita begitu puas dan senang banget, sahabat Bob. Semoga aja Inter benar-benar bisa melaju dan mengunci gelar Serie A dan terus lanjut di Liga Champions dan juga bisa memenangkannya. Nah, Inter Milan pasti akan melewatkan lagi Hakan, dan kemarin kita melihat kita merasa tidak kehilangan Hakan. Waktu
Aslani menggantikannya, sahabat bom. Dan kita melihat bagaimana Aslani sudah makin berkembang. Ya itulah, selalu dia belajar bersama gurunya, si Hakan. Dan dia sudah mulai bisa mengaplikasikan di lapangan. Bagaimana umpan-umpan dia, bagaimana dia bisa mengatur tempo permainan, ini luar biasa. Dan bahkan asisnya Aslani ini luar biasa. Dia mendapat pujian, Aslani juga mendapat pujian kemarin, dan bagaimana akselerasi dia ini benar-benar luar biasa. Pemain internasional Albania muncul kontribusi penting sejak awal dengan membantu gol pembuka Lautaro. Ini adalah umpan slide Mister dari gelandang muda yang dengan sempurna dengan langkah Martinez mencetak gol. Mengingat Inter harus bermain tanpa Hakan untuk 1 atau 2 pertandingan, kemungkinan akan lebih mengandalkan Aslani. Dan pemain berusia 21 tahun kemarin menunjukkan bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Jadi semoga Aslani juga bisa menjawab tantangan yang akan diberikan Inzaghi untuk melawan Atalanta. Jadi seharusnya tidak masalah, sahabat Bob. Nah, ini yang menarik nih. Bintang Italia tidak terlihat seperti opsi cadangan di awal musim ketiga Serie A untuk Inter Milan Lecce. Jadi kita punya Pratesi ini sayang banget dijadiin cadangan ya. Kenapa gitu loh? Dia baru menjadi starter tuh baru 3 kali di Serie A, dan kemarin dan selalu dia menjadi starter, selalu Inter menang. Waktu itu melawan siapa? Empoli, Fiorentina, dan juga melawan Lecce, sahabat Bob. Dengan dia kemarin menjadi apa? Kemarin dia juga memberikan assist dan juga mencetak gol. Ini dia bilang, tapi Pratesi tidak terlihat seperti opsi cadangan. Mengapa? Dia bisa menjadi cadangan di Inter karena ada trio lini tengah, ada Barella, ada Hakan, dan Henrik Mkhitaryan yang terlalu sangat siap untuk bertanding. Simone mengandalkan 3 hal tersebut sebagai fondasi untuk liga yang dominan. Hal itu menimbulkan bahwa persepsi bahwa Pratesi sedikit merupakan pemain cadangan. Pemain Italia mampu memberikan pengaruh dalam bangku cadangan. Dalam beberapa pertandingan begitulah dia mencetak sebagian besar golnya, termasuk gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Hellas Verona. Namun Pratesi menunjukkan bahwa dia juga bersinar saat menjadi starter kemarin. Energi mantan pemain Sassuolo menjadi kunci Inter mengandalkan pertandingan melawan Lecce. Pratesi muncul dengan gol kelimanya di musim Serie A, menempatkan di belakang Lautaro Martinez. Dia sudah mencetak 5 gol dan bahkan 5 assist, tetapi semua kompetisi, baik Liga Champions, di Supercoppa dia juga mencetak gol. Jadi ini luar biasa, sahabat Bob. Semoga Pratesi tetap bisa mendapat jam bermain, bahkan melawan melawan Atalanta. Apakah dia akan menjadi starter, kita akan lihat nanti. Nah, ini sedikit kita berbicara siapa aja yang kira-kira kemungkinan line up untuk Atalanta di hari Kamis dini hari, sahabat Bob. Ada yang jelas Somers sudah kembali, sahabat Bob. Kemarin gue udah kirimin dia kopi juga supaya dia siap-siap untuk ngopi lagi. Jadi akhirnya dia udah sembuh dari flu dan demamnya. Terus juga Pavard juga kemarin free, Bastoni free. Dia akan segar bugar dan dia akan membantu mengawal Stefan de Vrij yang sudah bermain terus-menerus. Di kiri, Di Marco akan bermain. Di kanan, Darmian akan kembali. Di tengah-tengah, Barella, Aslani, dan Mkhitaryan. Artinya Pratesi akan menjadi cadangan kembali. Di depan, Lautaro akan ditemani oleh Arna Taufik. Kemarin ditemani Sanchez, besok akan ditemani Arna Taufik. Semoga Bang Opik juga mencetak gol dan Lautaro juga terus ganas mencetak gol dan membuat Inter terus menang. Ini mantan pemain Inter, Adani, juga berkomentar kemarin bagaimana dia menggarisbawahi kekuatan Inter. Dari squad, tetapi itu diiringi dengan sepak bola yang hebat. Saya kebetulan membandingkan diri saya sendiri. Banyak fans Inter yang tidak ingat tim mana yang bermain bagus. Mereka tidak mengingat kapan Inter bermain bagus seperti sekarang. Tim dengan pemain-pemain kuat, tetapi tetap bermain bagus. Meski perubahan waktu melawan Lecce, banyak pemain cadangan. Sanchez juga bermain di lini serang dan juga mengganti kiper. Inter memainkan sepak bola hebat dan itu yang harus digarisbawahi. Inter memainkan pertandingan sepak bola yang hebat, kata si Adani.
Ini yang dibilang oleh Biasin, kecepatan gila di tahun 2024. Inter memainkan sepak bola stratosfer. Berbicara tentang musim ini, saya tidak pernah membayangkan kecepatan Inter seperti ini. Kecepatan yang gila di 2024. Dalam 3 pertandingan terakhir yang dimainkan, lawan hanya melepaskan 2 tembakan ke gawang Inter. Dia bermain sepak bola stratosfer dan saya sangat kagum, tetapi saya tidak terlalu membayangkan. Ini adalah tim yang bekerja dengan semua orang, baik pemain inti, baik pemain cadangan, semuanya sama. Itu yang dibilang berbeda pemain, tetapi mereka satu jiwa dan satu tujuan. Itulah kekuatannya mereka. Saya tidak akan mengatakan apa-apa karena ini masih bulan Februari, tetapi saya sudah mulai optimis, kata Biasin tentang Inter. Ini luar biasa banget, sahabat Bob. Ini yang salah satu yang menarik di kemarin ada semacam podcast ya, mantan pemain Inter memuji musim luar biasa Inter. Ini adalah si Marini ya. Nerazzurri meski sering absen masih segar setelah meraih kemenangan 4-0. Absen maksudnya pemain-pemain inti kemarin bermain banyak pemain-pemain cadangan ya. Inter sudah memiliki tim yang terkuat selama 2 atau 3 musim terakhir. Masalahnya ada sebelumnya mungkin ada di ruang ganti. Saat ini dalam kualitas teknis dan organisasi saya yakin mereka adalah salah satu paling penting di dunia. Dan masalah di ruang ganti mereka sudah menyelesaikannya. Makanya mereka benar-benar kompak. Bisakah Inter memenangkan Liga Champions musim ini? Tentu saja. Saat mereka bermain, Anda melihat para pemain bersenang-senang. Ini salah satu sahabat Bob. Pemain Inter bersenang-senang. Mereka tidak terbebani. Mereka begitu happy. Mereka begitu kompak. Mereka begitu kekeluargaan. Dan mereka tunjukkan di lapangan. Berlatih dengan keinginan untuk dilihat dan ingin menang. Inter adalah sebuah keluarga. Nah, ini juga. Ini berkat Inzaghi dan seluruh klub. Mereka sudah bermain selama 2-3 tahun, udah 3 kali bertahun-tahun. Mereka bekerja ke arah ini dan sekarang mengalahkan Inter sangatlah sulit. Ada banyak variasi dan sekarang ini adalah salah satu tim terkuat di dunia. Luar biasa ya. Nah, seberapa besar pengaruh kedalaman skuad Nerazzurri? Dia ditanya. 5 pergantian pemain mengganggu alur pertandingan. Mereka hanya punya 13-14 pemain kuat. Saat Inter mengganti 5 pemain, mereka tidak pernah menurunkan volume permainan. Malah meningkat dalam 10-15 menit terakhir. Mereka selalu membalikan keadaan dalam beberapa waktu di mana dia menemukan dirinya dalam kesulitan. Apakah ada elemen penting di dalam skuad Inter? Lini tengah adalah bagian yang paling bekerja, yang paling baik. Mereka memiliki pemain-pemain dengan karakteristik berbeda. Namun mereka semua punya teknis dan cepat. Ketika mereka diserang, Inter menjadi lebih berbahaya. Mereka memiliki gelandang-gelandang dengan kuat dan kualitas hebat seperti Hakan. Adalah salah satu yang terbaik secara absolut di dunia. Dan juga ada unit pertahanan yang luar biasa yang baru kebobolan 2 gol. Dan juga mereka mempunyai lini depan Tula, kata si Marini. Ya, Inter adalah tim yang terkuat di dunia, kata dia. Dan kita kesepakat. Semoga aja sahabat Bob, Inter terus menunjukkan kualitasnya di lapangan. Karena semua harus dibuktikan di lapangan. Tapi kita tetap happy dan tetap membumi. Berjuang bersama, menderita bersama untuk Scudetto musim ini. Dan juga juara Liga Champions musim ini, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!